Betapa sabarnya Ibrahim menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan Ibrahim itu alaihi salatu wassalam menikah dengan Hajar lama, enggak punya anak. Menikah dengan Sarah maksud saya. Lama enggak punya anak. 80 tahun enggak punya anak. Subhanallah. Kemudian Allah takdirkan Sarah menghadiahkan kepada Hajar, Sarah menghadiahkan kepada Ibrahim Hajar budaknya. Tatkala keduanya melewati Mesir, kisahnya maklum ma'ruf. Raja Mesir terpana melihat kecantikan Sarah, karena Sarah itu adalah secantik-cantik wanita. Sarah telah diberikan setengah kecantikan wanita. Jika dikumpulkan semua perempuan Lombok yang tercantik di negeri ini, perempuan Sumbawa, perempuan Indonesia, seluruh negeri, semua dunia, ya semua perempuan cantik, setengah kecantikan ada pada Sarah. Sebagaimana setengah kecantikan laki-laki ada pada Yusuf. Subhanallah. Ini yang ganteng-ganteng semua santri ini dikumpulkan jadi satu. Enggak ada apa-apanya. Bagaikan tetesan ya air di lautan yang luas, lautan itulah Yusuf. Antum semua tetesan-tetesan tersebut. Subhanallah. Allahu Akbar. Nampak Raja Mesir dia tertarik kepada Sarah. Ya. Seketika raja ini ingin menguasai Sarah, berkata Ibrahim. Jika dia bertanya kepadamu tentangku, katakan itu adalah saudaramu. Katakan akhi saudaraku. Karena kalau kau katakan aku suamimu, aku akan dibunuh. Subhanallah. Maka bertanyalah raja, siapa orang itu? Berkata Ibrahim, berkata Sarah, akhi, dia saudaraku. Ya, kata Ibrahim, karena memang tidak ada orang lain di bumi ini yang beriman kecuali aku dan kamu. Sungguh saya saudaramu satu agama dan ini dibolehkan. Ya, ini namanya tauriyah, dibolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Jangan sering-sering dipakai. Subhanallah, bahaya. Ya, dan Nabi alaihi salatu wasalam dan para sahabat mengamalkan hal ini. Ketika Abu Bakar Siddiq ditanya ketika hijrah, siapa laki-laki ini? Padahal Rasulullah. Dan Quraisy menjanjikan 100 ekor unta bagi orang-orang yang mendapat membawa Nabi. Kata Abu Bakar Siddiq, hadit tariq, orang ini adalah penunjuk jalanku. Dikira orang-orang penunjuk jalan biasa, padahal jalan dalam Islam. Dan Rasulullah pun mengamalkan hal tersebut. Ya, ketika berjumpa dengan salah seorang laki-laki, Rasulullah bertanya kepadanya tentang tempat, ya, dan dia jawab. Setelah itu laki-laki ini bertanya, min aina antuma, dari mana kalian berdua, atau min aina antum, dari mana kalian? Rasulullah enggak memberitahukan keadaan sebenarnya. Rasulullah hanya mengatakan minal ma, kami dari air. Minal ma, ma'ul Iraq, dari sungai Irak. Rasulullah diam, langsung tinggalkan dia. Padahal maksud Nabi, asal kejadian kita dari apa? Dari air. Air apa? Air sperma. Ini tauriyah. Ya, subhanallah. Sebagaimana Abu Hanifah ketika datang orang-orang Jahmiyah yang memaksanya untuk mengatakan Quran itu bukan kalamullah bahkan makhluk. Terancam nyawanya. Tanyakan kepadanya bagaimana pandanganmu tentang kitab suci Al-Quran. Maka Abu Hanifah dengan entengnya mengatakan Quran, Taurat, Zabur, Injil, semuanya ini makhluk. Semuanya ini makhluk. Mereka pun tertawa, mereka pergi keluar. Padahal maksudnya makhluk apa? Nih jari-jari tangan. Subhanallah. Kembali kepada kisah Sarah. Tanya siapa itu akhi? Raja ini begitu terkesima dengan Sarah. Dia panggil Sarah, dia suruh masuk. Subhanallah, dia ingin melakukan tindakan tidak senonoh kepada Sarah. Tiap kali dia bergerak untuk menjamah Sarah, seketika tubuhnya, subhanallah, kaku-kaku, nggak bisa bergerak, nggak dapat dikuasainya. Tiap kali coba mendekat, sehingga akhirnya dia katakan, keluarkan wanita ini bukan wanita, ini jin ini, keluarkan. Dikeluarkan, kemudian diberi hadiah. Siapa? Siapa diberikan hadiah? Hajar atau Ajar namanya. Subhanallah. Mereka pun berjalan bertiga. Subhanallah. Saya terpikir tercenung alangkah tulusnya kecintaan Sarah kepada suaminya. Itu bayangkan. Dihadiahkannya hadiah tersebut. Bang, ini Hajar untuk abang aja lah. Silahkan bang. Coba istri-istri kita meniru seperti ini. Allahu Akbar. Bang, itu bang, Masya Allah bang, mumtazah. Subhanallah. Kaifa Ustaz Mizan?
Mumtaz. Ana terpikir-pikir tercenung. Hebat sekali ini. Subhanallah. Ya. Masya Allah. Begini wanita yang cinta kepada suaminya. Allahu Akbar. Akhirnya Allah berikan daripada Hajar ini seorang anak namanya Ismail. Allahu Akbar. Baru sebentar dia menimang-nimang Ismail. Datang perintah Allah SWT. Kata Allah, tuh bawa anakmu dan putramu, bawa sana ke negeri yang gersang. Biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Di negeri gersang, gak ada padanya tanam-tanaman. Di sisi rumahmu yang engkau haramkan. Allahu Akbar. Berangkatlah 3 beranak. Allahu Akbar. Subhanallah. Dari Baitul Maqdis mereka berangkat ke Masjidil Haram. Yang ketika itu enggak ada kehidupan. Diletakkanlah ketika itu Hajar dan putranya Ismail. Sebagaimana Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya. Dan dibawalah bekal-bekal, kurma, minuman. Kemudian Ibrahim meninggalkan keduanya, tidak melihat lagi. Bertanya ketika itu, Ibunda Ismail, Ummu Ismail, Ajar atau Hajar. Wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami berdua di sini? Ibrahim menganggukkan kepala. Wallahi ikhwan. Ana ingat Ibnu Qayyim mengatakan, tatkala Ibrahim Allah berikan anak Ismail, ketika itu dia mulai sibuk dengan Ismail. Allah cemburu. Allahu Akbar. Allah ingin menguji ketulusan cinta Ibrahim. Karena enggak ada makhluk di bumi ini yang memiliki pangkat khalil kecuali 2 orang saja. Siapa? Siapa? Yang pertama, Ibrahim. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah telah mengangkat Ibrahim sebagai kekasih Allah. Allah, ini subhanallah. Tuhan Rabbul Alamin mengangkat makhluk sebagai kekasihnya. Ajib, subhanallah. Kita dijadikan kekasih presiden aja udah senang tidak ketulungan. Anak santri dijadikan kekasih kecintaan. Mudir kita udah enggak ketulungan senangnya. Bagaimana jika Allahu Rabbul Alamin? Allahu Akbar. Ketika Allah melihat dan Allah Subhanahu wa taala menguji betapa kecintaan Ibrahim kepada anaknya, Allah ingin mengujinya. Benarkah hanya aku yang ada dalam hatimu wahai Ibrahim? Bawa anakmu sana. Allahu Akbar. Dan sungguh subhanallah, enggak tanggung-tanggung dia bawa, dia tinggalkan. Bertanya kembali Ajar atau Hajar, wahai Ibrahim, kau tinggalkan kami berdua di sini? Ibrahim mengangguk dan dia terus berjalan tanpa menoleh. Saya tanya, kenapa dia enggak menoleh? Kenapa enggak menoleh? Dia khawatir perasaan bermain. Wallahi banyak dalam kehidupan, dalam beragama kita berbenturan antara perasaan dan wahyu. Akhirnya kalah wahyu dengan perasaan. Tengok cara beragama orang sufi. Pakai apa? Perasaan. Subhanallah. Andai kata dia khawatir runtuhlah wahyu tersebut ditimpa dengan perasaan iba kepada anak. Ya, subhanallah. Dan budaknya Ajar atau Hajar, dia tidak menoleh. Sampai 3 kali ditanya Ajar. Dia mengangguk, bertanyalah Ajar. Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan ini? Dia katakan mengangguk. Ya, subhanallah. Apa kata Ummu Ismail? Idzan lan yudayyi'ana. Kalau memang ini perintah Allah, tidak akan mungkin Allah sia-siakan kami. Pergilah. Dia pun pergi. Allahu Akbar. Antum bayangkan ikhwan, kita aja wallahi ana ngantar anak masih kelas 3 Fairuz, saya antar ke Binbas ketika itu, ninggalkannya hati kita menangis. Padahal di sana ada semuanya. Sebagian wali-wali santri ninggalkan anak di sini apa? Menangis. Di sini ada segalanya, ada makan, minum semua. Bayangkan bagaimana penderitaan Nabiullah Ibrahim meninggalkan putranya. Allahu Akbar. Putra yang lama-lama dinanti ketika ada disuruh jauhkan. Allah menguji kecintaan ketulusan Ibrahim. Dia tinggalkan subhanallah. Ketika dia telah jauh, tidak lagi mereka terlihat, dia kembali melihat ke belakang dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Mekah dijadikan negeri yang aman. Ya. Sesungguhnya aku telah meninggalkan di tempat ini keturunanku ya Allah, jadikanlah manusia condong hati mereka kepada
kepada mereka, berikanlah kepada mereka rezeki. Subhanallah. Kemudian dia pun pergi. Subhanallah. Allahu Akbar. Dan itu bertahun-tahun. Subhanallah. Ketika lewat beberapa tahun, ketika anak ini falamma balagha ma'us sa'ya. Kira-kira anak ini telah mulai besar. Ya. Akan mencapai usia akil baligh. Tidak cukup sampai di situ ujian kesabaran Ibrahim menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia bermimpi. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Wahai putraku, sungguh aku bermimpi, dalam mimpiku aku menyembelihmu. Allah perintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana pandanganmu? Allahu Akbar. Dan mimpi para nabi tidak mungkin batil, karena mimpi mereka adalah wahyu hak. Mustahil mereka dapat dikecoh oleh syaitan. Tidak ada mimpi para nabi bunga-bunga tidur, enggak ada. Itu untuk kita. Nabi semua mimpinya hak. Ini perintah menyembelih putranya. Segera dia datang, subhanallah, menemui putranya Ismail. Dia bertanya, "Fanzur madza tara?" Bagaimana pandanganmu wahai putraku? Allah perintahkan Abi menyembelih Ananda. Mau enggak? Bagaimana pandanganmu? Allahu Akbar. Ini ujian berat. Dan Ibrahim enggak pernah tahu apa jawabannya kelak ke depan. Dia enggak tahu bahwasanya kelak Allah akan bebaskan putranya. Enggak ada Allah bocorkan ujian ini. Sekarang ujian, belum lagi masa ujian dah apa? Bocor semua jawaban. Subhanallah. Dia enggak tahu apa yang terjadi. Allahu Akbar. Dan ini adalah putra ini begitu salehnya. Kita enggak tahu mana yang lebih dahsyat kesabarannya. Kesabaran Ibrahim menyembelih putranya atau kesabaran Ismail rela disembelih lehernya. Enggak tahu kita. Subhanallah. Kedua-duanya sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Ismail, ya abatif al-ma tu'mar, wahai ayanda, udahlah, itu perintah Allah. Kerjakan saja apa yang diperintahkan kepadamu. Satajudin insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati saya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Lihatlah. Allahu Akbar. Ketika itu semua bentuk perasaan mereka singkirkan. Ini wahyu. Dan ini mengajarkan kepada kita ketika datang wahyu, wahai jemaah sekalian, jangan tentang dengan perasaan, jangan tentang dengan akal. Pasti padanya kebaikan. Ibrahim enggak bertanya ya Allah, kenapa harus putra saya? Enggak ada kerjaan, enggak ada yang lain. Sembelih kambing kek, sembelih lembu kek, tak ada kerja. Ibrahim tidak demikian. Sebagaimana kita, kadang-kadang datang perintah Allah, kenapa diperintahkan gini? Kadang-kadang komplain kita. Banyak orang yang komplain dengan syariat Allah SWT. Kenapa perempuan dapat bagian satu, laki-laki dua? Ini enggak adil ini, enggak benar ini. Kenapa perempuan enggak boleh berpoliandri, laki-laki boleh berpoligami? Enggak benar agama ini. Akal bermain. Subhanallah. Rusaknya ahlul kalam gara-gara akalnya menolak wahyu. Mu'tazilah, Jahmiyah, dan lain-lainnya. Gara-gara menolak wahyu dengan akalnya. Enggak layak seperti ini. Masa Tuhan punya wajah? Masa Tuhan bersemayam di atas? Dengan akal mereka tentang wahyu. Mustahil seperti ini. Mereka pun tersesat. Subhanallah. Maka orang-orang beriman jika datang kepadanya perintah, dia akan segera lakukan. Dia enggak tunda-tunda. Dia enggak perlu bertanya terlebih dahulu. Ya Allah, kenapa harus seperti ini? Enggak ada. Langsung dia lakukan. Eksekusi langsung. Ciri-ciri orang beriman. Seketika mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami patuh, kami dengar. Ciri-ciri orang beriman. Allahu Akbar. Kedua-duanya pun sepakat. Datanglah godaan-godaan syaitan. Menggagalkan misi ini. Membisikkan ke telinga Ibrahim. Ibrahim, anakmu, putramu yang kau rindukan bertahun-tahun kau sembelih. Ibrahim tidak peduli. Dia ambil batu, dia lontar. Enggak mempan Ibrahim, digoda, datang kepada Ismail. Kau rela disembelih lehermu. Subhanallah. Kemudian kembali sebagaimana ayahnya begitu kuat imannya. Dia ambil batu, dia lontar. Pergi langkau iblis. Enggak mempan Ibrahim. Enggak mempan Ismail. Dia datang kepada ibundanya, Ummu Ismail. Hajar, kau rela anakmu disembelih. Dia lontar kembali. Subhanallah. Wallahi mereka orang-orang beriman yang sempurna.
akal minggir, perasaan minggir. Ini wahyu perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, kepatuhan yang tulus, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakini semuanya kita milik Allah. Andai kata Allah perintahkan bunuh diri kita, kita bunuh. Kenapa? Karena kita semua milik Allah Subhanahu wa taala. Begitulah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini Allah enggak pernah menzalimi hambanya. Wa ma ana bidzallamin lil abid. Aku tidak pernah menzalimi hamba-hambaku. Semua perintah-perintah Allah enggak ada padanya unsur kezaliman, enggak ada. Mustahil. Disuruhnya kita salat dia zalimi kita, subuh-subuh kita harus pergi, enggak ada. Subhanallah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala kedua-duanya pasrah, dibaringkan siap disembelih sampai akhir kisah. Subhanallah. Dia siap-siap menyembelih, maka Allah Subhanahu wa taala gantikan putranya ini dengan kibas. Itulah yang kita setiap tahun lakukan. Subhanallah, sebagai bentuk ittiba, mengikuti syariat Nabiullah Khalilullah Ibrahim yang diperkokoh oleh Rasulullah SAW. Sebagai tanda wujud apa? Keikhlasan kita dalam beragama karena Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak meminta daripada kita daging-dagingnya. Allah enggak butuh daging. Lan yanallaha luhumuha wala dima'uha. Allah enggak butuh darah disembelih untuk Allah, enggak ada. Ya, walakin yanaluhu taqwa minkum, taqwa kita Allah inginkan. Subhanallah. Ini contoh ujian yang berat dalam mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala.